Sepertimu saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya bawakan tema tentang darah Yesus menebus cara hidup yang lama. Kita langsung saja belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow, perhatikan di sana ya. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan perak atau emas, tetapi dengan darah Yesus, darah yang mahal. Mahal di situ dibandingkan dengan emas atau perak. Jadi darah Yesus itu tidak ternilai harganya. Darah Yesus itu mahalnya begitu luar biasa, tidak ada satu apapun yang bisa menyamakan nilai daripada darah Yesus. Darahnya begitu mahal, yang begitu suci dan luar biasa. Kenapa suci? Karena dibandingkan di sana seperti domba yang tak bercacat dan tak bercelah, yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya darah Yesus itu benar-benar darah yang sempurna. Kalau zaman dulu domba yang tak bercacat, yang lembu, yang tambun, yang benar-benar harus bagus untuk dipersembahkan. Tapi ini Yesus, darahnya yang begitu mahal, tidak bernoda dan tidak bercacat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang begitu mahal, yang tiada taranya, menebus cara hidup kita yang sia-sia. Wow, saudara yang terkasih, kalau kita mau pelajari firman Tuhan ini dengan seksama, kalau kita mau pelajari firman Tuhan ini dengan cermat, dengan jeli, dengan penuh perasaan penghayatan, saudara akan bisa tahu betapa sangat hebatnya pengorbanan Yesus kepada kita. Sampai Dia berkata di sini firman Tuhan, Dia menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia itu. Bangsa Israel, kalau saudara baca sejarahnya dari kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya, mereka yang begitu mengkhianati Tuhan, begitu luar biasa dengan cara-cara hidup mereka yang bebal. Dan semua orang yang percaya kepada Yesus sudah ditebus cara hidup yang sia-sia. Wow, ini merupakan sesuatu yang luar biasa, saudara. Saudara harus pahami benar. Kalau Yesus telah mati, darahnya tertumpah, menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Nah, pertanyaannya saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita selama hidup di dunia ini, selalu ada yang namanya ujian, cobaan, masalah, godaan tentang dosa. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjaga hidup kita yang sudah ditebus ini oleh darah Yesus yang mahal tadi? Nah, yang pertama, kita naik ke ayat yang ke-13. Tetap pasal yang sama. Naik ke ayat yang ke-13, perhatikan di sana. Pertama, sebab itu siapkanlah akal budimu. Wow. Orang sering sekali kehilangan akal sehingga dia berbuat zina, berbuat dosa, berbuat ngemplang uang orang, berbuat senonoh, mengkhianati hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Akalnya mulai tidak sehat. Ada banyak orang-orang yang seperti kehilangan akal, melakukan dosa seenak perutnya saja, tanpa memikirkan begitu besarnya pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Akalnya sudah nggak jalan. Maka daripada itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita sadar dan pahami bahwa pengorbanan Yesus yang begitu mahal dan luar biasa tadi, persiapkanlah akal budimu. Jangan kita menjadi orang yang sampai kehilangan akal. Memang masalah selalu ada, memang himpitan selalu ada, memang godaan selalu ada. Gunakan akal kita, gunakan akal sehat kita. Yesus telah mati, tidak ada yang bisa menandingi darah yang mahal tadi itu. Jangan kotori pikiran kita dengan akal yang tidak sehat tadi. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kekristenan kita bukan kekristenan yang seperti yang orang lain katakan. Kalau Kristen itu gini-gini, tidak. Kekristenan kita itu nyata, real. Darah Yesus yang tertumpah seperti digibaratkan seperti domba yang tidak bernoda, tidak bercacat, yang begitu mahal, luar biasa, bukan seperti emas dan perak. Kita harus jaga dengan pakai akal sehat kita. Jangan kita menjadi orang yang
selalu mengkhianati hati Tuhan dengan akal yang tidak sehat kita. Saudara bisa terjemahkan sendiri. Yang selanjutnya, kedua, ayat yang sama. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Dalam hidup kita, Tuhan mau kita selalu waspada. Iblis itu seperti singa yang ompong, yang mengaum-ngaum, selalu menggoda hidup kita, selalu membuat kita terjatuh dalam jerumus dosa tadi, lingkaran setan tadi. Tetapi pesan Tuhan hari ini, waspadalah. Ingat, darah Yesus yang tertumpah itu mahal, bukan seperti darah-darah yang lain. Tidak seperti barang yang fana, bahkan emas dan perak tidak ada tandingannya. Jadi, kita orang Kristen yang telah ditebus dengan darah Yesus, waspadalah saudara-saudara yang terkasih dalam hidup ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang saenak edewe, udahlah nyantai aja. Kristen kan santai aja. Kita minta ampun, diampuni Tuhan. Kita berdosa, dimaafkan Tuhan. Udahlah kita berdoa segala macam. Tuhan kan tahu masalah kita. Dosa kecil-kecil enggak masalah lah. Iya saudara, kecil-kecil enggak masalah, lama-lama jadi dosa gede. Artinya saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita sampai Tuhan datang kedua kali, mari kita menjadi orang Kristen yang selalu waspada. Karena singa iblis itu seperti singa ompong yang mau selalu menggoda kita setiap detik. Maka kita harus menjadi orang yang waspada. Waspada seperti apa? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia Tuhan. Karena kita hidup ini saudara, karena kasih karunia Tuhan kok. Apapun yang kita punya, prestasi apa, nilai-nilai apa yang kita mau tonjolkan di dunia ini, tidak ada kecuali karena kasih karunia Tuhan. Pahami ini saudara, kita harus pahami. Sehingga apa? Kita boleh senantiasa waspada dalam hidup ini. Kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan darah Yesus yang begitu mahal tadi. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus itu wow, luar biasa. Dia rela mati untuk kita. Menebus cara kita, menebus cara hidup kita yang sia-sia tadi. Itu sebabnya kita harus pakai akal budi kita selalu hidup waspada. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-14 perhatikan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita dituntut dalam hidup ini kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, hiduplah menjadi anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu. Banyak orang-orang yang percaya Yesus, banyak orang-orang yang mengaku anak Tuhan, yang punya predikat A, B, C, dan B yang sudah title-nya dipandang orang rohaniawan, tetapi justru mereka masih hidup menuruti hawa nafsunya. Ini bahaya, ini mengkhianati pengorbanan darah Yesus. Jangan sampai kita hidup seperti itu, saudara. Yang terakhir, cepat saja karena waktu. Yang terakhir, ayat yang ke-15, perhatikan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Poin yang penting dalam kehidupan kita, darah Yesus telah tertumpah begitu mahalnya. Yang terakhir, apa yang harus kita kerjakan? Hiduplah kudus. Karena ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus, kudus, kudus. Dan kita harus selalu menjaga hidup yang kudus. Mata kita harus kudus. Percakapan kita harus kudus. Hati kita harus kudus. Seluruh organ tubuh kita diusahakan harus kudus. Jangan kita serahkan tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Itu cara hidup orang-orang zaman dulu. Cara hidup yang sia-sia, makanya sudah ditebus Tuhan. Menjadi hidup yang kudus. Mata kita jangan belalaan, percakapan kita jangan sering menyakiti hati istri, sering menyakiti hati anak, sering menyakiti hati mertua, orang tua. Wah, itu sangat mengerikan, saudara. Kita harus bisa mengerem, menahan, memanage perkataan kita, jangan sampai menyakiti hati orang. Itu membuat orang lain juga tersinggung, akhirnya kita ada konflik dan kita jadi pikiran terganggu dan pikiran kita kemana-mana. Itu juga bisa membuat kita hidup tidak kudus, akhirnya kita mengumpat, mengutuki. Nah, saudara yang terkasih, saya pikir ini firman Tuhan yang singkat, cepat, dan padat. Yang terpenting dalam hidup kita, kalau kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, gunakan akal sehatmu, waspadalah senantiasa, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, yang terima. Yang kelima, hiduplah menjadi orang yang kudus, karena Tuhan kita kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.